Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari mengenai program Pascal. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai beberapa penjelasan mengenai variabel, kemudian penggunaan tipe data string dengan batasan nilai, kemudian tipe data integer, real, boolean, dan juga char. Oke, hari ini coba kita membuat suatu program sederhana, yaitu membuat program mencari luas persegi panjang. Oke, langsung saja kita coba. Teman-teman silahkan mencoba juga dengan membuka aplikasi software dari Turbo Pascal. Oke, langkah pertama adalah kita buat nama programnya dulu, misalnya program luas persegi panjang misalnya. Oke, jangan lupa titik koma, kemudian kita gunakan use crt. Oke, kemudian deklarasinya adalah variabel. Nah, di sini kita mencoba menalar logika kita. Artinya begini, karena ini membuat suatu program luas persegi panjang, yaitu kita harus mengetahui rumus dari luas persegi panjang. Nah, untuk rumus luas persegi panjang adalah itu pada umumnya adalah panjang dikali lebar. Nah, kemudian ada hasilnya. Oke. Nah, untuk panjang dan lebar kita definisikan identifiernya P dan L misalnya. Oke, kemudian tipe datanya misalnya saya beri penjelasan tipe data integer misalnya. Oke, kemudian untuk luas, nah luas juga kita jangan lupa kita masukkan juga luas, nah integer. Jadi panjang, lebar, dan luas adalah integer. Oke, kemudian kita mulai program, begin. Jangan lupa untuk pembersihan layar output, clear screen, clr scr. Oke, titik koma. Nah, write len. Oke, cetak. Oke, kemudian kita mencetak misalnya program mencari luas persegi panjang misalnya. Oke, kita ke bawah, kemudian kita ketik lagi write len. Oke, misalnya teman-teman mengetik hurufnya besar semua, tidak apa-apa selama penulisannya benar, itu tidak masalah karena program Pascal sifatnya masih belum terlalu sensitif. Oke, write len, kemudian misalnya di sini saya beri sebuah garis misalnya teman-teman. Oke, misalnya menggunakan sama dengan saja. Oke, kemudian di bawahnya saya menggunakan inputan write len atau write boleh. Nanti untuk baris barunya kita gunakan read len di bagian read len. Write, kemudian di sini kita coba memberi perintah masukkan nilai panjang misalnya. Oke, nilai panjang. Oke, sama dengan oke, kemudian titik koma. Nah, kita menggunakan inputan read len. Oke, nama manggil atau menginput identifier dari P atau panjang. Nah, oke, kemudian write write, kemudian misalnya masukkan nilai lebar misalnya. Oke,
lebar. Oke, biar sejajar kita rapikan sedikit. Oke. Nah, kemudian kita input. Kita menggunakan inputan yaitu menggunakan return identifier L. Nah, oke. Kemudian titik koma. Nah, kita masukkan rumus untuk luas persegi panjangnya. Oke, luas yaitu sama dengan titik 2 sama dengan, jangan lupa penugasan, yaitu pemberian nilai panjang dikali, nah kali ini operatornya adalah bintang teman-teman, jangan lupa panjang dikali lebar atau L, P dikali L, jadi identifier P dikali L. Oke, kemudian kita panggil write atau cetak yaitu memanggil luas. Oke, kemudian hasil adalah hasil adalah sama dengan, nah ini memanggil luas, yaitu kita koma memanggil dari rumus atau perintah dari luas titik koma. Oke, selesai. Kita tahan programnya dengan menggunakan return dan kita akhiri program end titik. Oke, coba kita compile apakah program ini ada yang salah atau tidak. Compile. Nah, oke, sukses teman-teman. Nah, bisa langsung kita cek untuk hasil outputnya, yaitu run. Oke, kemudian Nah, di sini program mencari luas persegi panjang, itu sama dengan, ini adalah garis, diumpamakan adalah garis untuk sama dengan panjang. Kemudian masukkan nilai panjang, misalnya panjang adalah 3 misalnya. Oke. Kemudian enter. Nah, masukkan nilai lebar misalnya 2 misalnya. Nah, karena rumusnya luas itu persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka otomatis hasilnya pasti 6. Oke, coba kita uji. Nah, kita enter, hasil adalah 6. Oke. Nah, ini benar teman-teman. Nah, misalkan teman-teman memerintahkan inputan datanya dengan bilangan koma misalnya 5,6 misalnya seperti itu. Nah, dia akan error. Dia akan otomatis programnya kembali ke codingannya, yaitu ada penjelasan error 106 invalid numeric format, karena kita mendefinisikan tipe datanya adalah integer, yaitu bilangan bulat bukan bilangan pecahan. Oleh karena itu dalam perumusan program itu lebih aman itu menggunakan real kalau menurut saya ya. Oke, misalnya kita ganti di sini adalah real. Oke, kita coba. Nah, misalnya masukkan nilai panjang 3, kemudian nilai lebar 2. Nah, maka hasilnya 6,0000. Nah, ini kita gunakan pembulatan angka, oke, atau pembulatan bilangannya itu di pemanggilan perintah dari rumus luas titik 2, yaitu mengambil di belakang koma secara keseluruhan yaitu 0, kemudian mengambil 2 bilangan setelah koma. Oke, nah kita run. Oke, misalnya 3, 2. Nah, hasilnya 6,00. Oke, nah misalnya kita menginput bilangan koma dengan tipe data real, maka ini akan aman teman-teman. Artinya program tidak akan error. Misalnya 3,4 untuk panjangnya, kemudian untuk lebar adalah 1,5. Jadi koma itu titik teman-teman menginputnya. Oke, nah hasilnya adalah 5,10 seperti itu teman-teman. Jadi untuk lebih aman dalam perumusan program untuk perhitungan, jika ada bilangan pecahan atau desimal atau koma, itu lebih baik menggunakan tipe data real. Oke. Itulah dia teman-teman percobaan membuat suatu program sederhana, yaitu mencari luas persegi panjang
dengan menggunakan tipe data. Pertama tadi kita coba uji menggunakan tipe data integer, dan kemudian kita update menggunakan tipe data real. Sekaligus ada pembulatan bilangan setelah koma. Oke, silakan teman-teman coba mungkin mencari atau membuat program lain, misalnya mencari luas segitiga, atau mungkin trapesium, atau bidang ruang lainnya. Oke, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Nantikan video pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.